Betul tak nih Indonesia nak beli minyak Rusia? Selama ni bukannya beli minyak Amerika. Bukannya beli minyak dekat Singapura, Ce? Beda. Engkau ni bukan elit global. Kau tahu tak aku siapa? Kau elit global, Ce? Aku ni followernya elit global. Sekarang ni kita tak payahlah bahas-bahas tentang minyak, Ce. Kau tengok tu, santan kelapa ala amboi-amboi harga dia sama cabai. Harga 1 kilo cabai tu dia setara dengan 1 kilo daging lembu. Beda. Singapura tu memang tak ada lahan yang luas beda. Tapi minyak ada, gas ada, cabai ada, santan ada. Tapi takkanlah Indonesia ni sampai beli cabai dekat Singapura, Ce. Terus apa ni fungsi dari kebun cabai yang di Pulau Sumatera, di Pulau Jawa, Kalimantan? Nah sekarang aku tanya, berfungsi tak tuh? Tetap aja harga cabai mahal kan? Sekarang ni tahun 2025 tak ada gengsi-gengsi. Kalau kau gengsi-gengsi tak makan. Nah, kalau misalnya ada gengsi beli cabai dari Singapura, kenapa dia pakai minyak dari Singapura? Sadar Roy, bangun. Ya sekarang ni banyak netizen Indonesia atau masyarakat Indonesia ni tak teredukasi. Dia tak tahu BBM tu dari mana asalnya. Dia taunya Pertamina aja. Dia tahu Pertamina tu BUMN, negara Indonesia punya. Tapi dia tak tahu kalau minyaknya dari Singapura. Jadi kalau misalnya Indonesia perlu pasir pun beli dekat Singapura, Ce. Yang kau pikir nak beli sama siapa? Singapura lah. Tak mungkin kau nak beli sama Malaysia. Malaysia tuh tak mungkin jual pasir ke Indonesia. Apalagi jual pasir ke Singapura. Tapi Indonesia jual pasir ke Singapura, Ce. Beda. Sekarang nih kalau misalnya sampai Indonesia nih kekurangan apa-apa, butuh apa-apa, kontak aja Singapura, pasti dia ada. Macam Indonesia nak beli iPhone 16, tak ada kan di Indonesia, beli di Singapura. Ce, takkanlah semiris itu Indonesia ni di mata Singapura. Nanti nak cari pucuk ubi pun ke Singapura. Resmi jadi anggota penuh BRICS, Indonesia membuka peluang untuk mengimpor minyak dari Rusia. Indonesia kini resmi menjadi anggota penuh BRICS, Organisasi Kerjasama Ekonomi Negara Berkembang dan mencakup Brazil, Rusia, India, China, Afrika Selatan dan lainnya. Status ini diharapkan membuka peluang baru bagi Indonesia, termasuk kemungkinan impor minyak dari Rusia, seperti yang diungkapkan Menteri ESDM Bahlil. Menurut Bahlil, kerjasama sejalan dengan prinsip politik bebas aktif Indonesia dan akan melakukan selama tidak melanggar aturan. Selain menjalin kerjasama dengan BRICS, Indonesia juga tetap membuka peluang kolaborasi dengan organisasi lain seperti OECD. Keanggotaan Indonesia di BRICS diharapkan memperkuat peran negara dalam reformasi tata kelola global dan mendukung kerjasama Selatan-Selatan seiring visi ekonomi besar di Asia Tenggara. Good news from Indonesia. Betul tak nih Indonesia nak beli minyak Rusia? Selama ni bukannya beli minyak Amerika. Bukannya beli minyak dekat Singapura, Ce. Beda. Engkau ni bukan elit global. Kau tahu tak aku siapa? Kau elit global, Ce. Aku ni followernya elit global. Kau tahu tak minyak Singapura tu afiliasinya dari mana? Amerika. Kau tak tahu kan minyak Singapura tu dari mana? Dari mana Amerika? Sekarang nih hanya netizen Indonesia, Singapura, Malaysia aja yang tahu. Jadi kita tanya deh dengan dia orang. Tanya, minyak Singapura yang dibeli sama Indonesia itu terafiliasi dari negara mana? Coba kau komen kat bawah. Sekarang ni kita tak payahlah bahas-bahas tentang minyak, Ce. Kau tengok tu, santan kelapa ala amboi-amboi harga dia sama cabai. Harga 1 kilo cabai tu dia setara dengan 1 kilo daging lembu. Kalau harga cabai sampai segitu beda, kan bagus kita beli cabai dari Singapura beda. Singapura tu cabainya bukan dari negara Singapura, Ce. Dari negara lain juga dia impor. Beda. Singapura tu memang tak ada lahan yang luas beda. Tapi minyak ada, gas ada, cabai ada, santan ada. Tapi takkanlah Indonesia ni sampai beli cabai dekat Singapura, Ce. Terus apa nih fungsi dari kebun cabai yang di Pulau Sumatera, di Pulau Jawa, Kalimantan? Nah sekarang aku tanya, berfungsi tak tuh? Tetap aja harga cabai mahal kan? Jadi engkau ni sekarang nak beli cabai dekat Singapura, Ce? Lah sekarang kan minyak aja kita beli dari Singapura. Tanggung sangat. Bagus kita beli cabai dengan garam dari sana. Majulah Singapura. Tapi nanti netizen Indonesia gengsi lah, Ce. Masa beli cabai dengan Singapura, beli garam sama Singapura. Samdul, sekarang nih tahun 2025 tak ada gengsi-gengsi. Kalau kau gengsi-gengsi tak makan. Tapi nanti netizen Indonesia ni tak terima, Ce. Kalau sampai beli cabai ke Singapura, dia pasti cakap Singapura tu negara kecil, seketul. Buat apa kita beli kat sana? Lah kalau misalnya ada gengsi beli cabai dari Singapura, kenapa dia pakai minyak dari Singapura? Sadar Roy, bangun. Ya sekarang ni banyak netizen Indonesia atau masyarakat Indonesia ni tak teredukasi. Dia tak tahu BBM tu dari mana asalnya. Dia taunya Pertamina aja. Dia tahu Pertamina tu BUMN, negara Indonesia punya. Tapi dia tak tahu kalau minyaknya dari Singapura. Sekarang nih beda. Tengah viral program makan bergizi gratis
gratis di Indonesia. Pengolahan sayurnya ada yang basi, tempe dia seketul, tak boleh difoto. Macam mana tuh beda? Mungkin tak boleh difoto sebab isi dia sedikit. Sekarang nih beda, kalau kita tak cakap macam gini pun, seluruh media yang ada di Indonesia sudah tahu. Jadi sampai seluruh dunia, media-media yang asing pun ikut menyorot. Tapi kan proses untuk buat program makan bergizi gratis nih tak mudah, Ce. Terus ada prosesnya sampai menggunakan duit pribadi Pak Prabowo, Ce. Kau bayangkan dah pinjam duit dari Cina pakai uang pribadi lagi. Itu pun tak cukup beda, nggak sampai setahun. Cuman sampai bulan Juli. Sekarang nih harga cabai pun dah naik. Makinlah tuh tersendat-sendat lah program makan gratis tuh pelaksanaannya. Makanya aku bilang, kan bagus kita beli cabai sama Singapura. Jadi sekalian tuh Singapura antar minyak, sekalian antar cabai. Jadi kalau misalnya Indonesia perlu pasir pun beli dekat Singapura, Ce. Yang kau pikir nak beli sama siapa? Singapura lah. Tak mungkin kau nak beli sama Malaysia. Malaysia tuh tak mungkin jual pasir ke Indonesia. Apalagi jual pasir ke Singapura. Tapi Indonesia jual pasir ke Singapura, Ce. Beda. Sekarang nih kalau misalnya sampai Indonesia nih kekurangan apa-apa, butuh apa-apa, kontak aja Singapura, pasti dia ada. Macam Indonesia nak beli iPhone 16, tak ada kan di Indonesia, beli di Singapura. Ce, takkanlah semiris itu Indonesia nih di mata Singapura. Nanti nak cari pucuk ubi pun ke Singapura. Beda. Engkau tenang aja, Singapura tuh paling maju di ASEAN. Jadi apa tuh kata Fufu Fafa tuh? Aku nak dengar juga pendapat Fufu Fafa nih. Apa kata netizen Fufu Fafa tuh tentang Indonesia yang nak impor minyak dari Rusia? Ini good news. Kegiatan Nusantara Go ID. Dijawab sama Mas Humus Mas. Masih belum terbukti bagus atau buruknya. Kiprahnya BRICS masih belum dimulai. Infonya bikin mata uang sendiri juga. Dijawab sama Alvin Setiawan. Good news lah. Minyak Rusia murah dijual. Apalagi beli tidak pakai dolar kan. Dijawab lagi sama Marcelius. Bisa dilihat dari dua sisi sih sebenarnya. Ada positif dan negatifnya. Positif dalam jangka waktu pendek atau short term karena bisa memenuhi BBM dalam negeri selagi Pertamina perlahan beralih ke BBM campuran 40% sawitnya. Negatifnya adalah ya kita secara langsung membuat Rusia sustain terutama terkait dengan perbaikan ekonomi mereka. Gue jelasin singkat aja ya. Ini panjang loh, nggak singkat loh ini. Awal tahun 2025 si Zelensky tidak memperpanjang gas transit deal Rusia-Ukraine yang membuat Eropa kehilangan akses minyak mentah LNG ataupun gas dari Rusia ataupun sebaliknya, yaitu Rusia kehilangan pasar. Nah kalau gue ya ngelihat Rusia bisa aja ambil potensi dari ekspansi keanggotaan BRICS untuk menyelamatkan ekonomi mereka. Yes, ekonomi Rusia sudah fucked up. Kalau nggak percaya, coba pakai logika 3 tahun berturut-turut perang dan di embargo jelas bikin Rusia kewalahan juga pada akhirnya. Tapi kan Rusia nih beda, dia punya emas, punya gas, punya minyak. Menurut aku Rusia nih levelnya udah macam Cina. Jadi produk Rusia nih diperlukan dunia. Nih kata Fufu Wafa terakhir nih, minyak di Indonesia nih pada kemana? Kata warung Sunda Cianjur. Tunggu. Kalau komentar macam gini berarti dia nih tak ada edukasi. Dia nih tak tahu minyak Indonesia nih kemana kan. Makanya kau nonton video ini dari awal. Nih aku jawab dulu. Trianto Kodrin, dia jawab nih, katanya nggak cukup buat memenuhi kebutuhan dalam negeri. Konsumsi bahan bakar di Indonesia itu over pada produksinya. Masih belum terjawab ya. Iya, Indonesia nih kalau misalnya nak produksi dari minyak mentah ke minyak jadi, itu produksinya tuh mahal. Dia ini tidak ada teknologi yang sebagus Singapura. Dijawab sama James Jayadi. Kalau pertanyaan gini ada baiknya baca data atau dengerin dari orang yang emang paham ekonomi. Jangan dengar komen-komen yang emang membenci-benci. Produksi minyak di Indonesia jumlahnya belum cukup buat cover seluruh kebutuhan Indonesia. Makanya impor minyak buat memenuhi kebutuhan Indonesia plus minyak Rusia murah karena faktor perang Ukraina versus Rusia. Orang-orang yang nggak beli minyak Rusia alhasil Rusia jual murah. Kita sebagai pihak lainnya ya jadi untung lah karena beli minyak murah plus nggak pakai dolar lagi belinya. Makin murah juga jadinya. Win-win solution. Kalau misal produksi minyak di Indonesia naik, maka impor minyak kita pun akan menurun. Pada akhirnya Rusia dan Indonesia sama-sama untung. Dijawab sama IIDEP 1:10 produksi 1 yang pakai 10. Sampai sini paham? Percuma nak jelaskan sama orang kayak gitu. Dah bebal tak dia asyik nak main judi online aja. Dijawab lagi sama Ilham Johari. Oknum. Terus sama oknum nih diapain? Diminum. Kok kira Indonesia itu macam negara Timur Tengah? Dijawab sama Ical Muhammad. Cerdas 100%. Ya sekarang nak beli minyak murah sama Rusia itu oke-oke aja. Nah tapi nanti karena oknum jadinya apa? Minyak Indonesia ini tetap segitu-segitu aja. Makin mahal yang ada. Subsidi ditarik.
Yang aneh kenapa pihak swasta nggak boleh jual minyak melebihi harga Pertamina. Padahal cabang mereka nggak banyak, tapi masih dapat laba. Berarti Pertamina itu labanya sangat luar biasa, kata Mas Musmas. Dijawab sama Condokyo, iyalah 10k per liter. Itu subsidi ya. Terus dijawab sama Creamy Butter 164. Subsidi BBM Pertalite sama solar itu membebani. Sedangkan ada biaya yang lebih besar yang harus ditanggung Pertamina buat distribusi ke seluruh pulau di Indonesia. Swasta cuman jualan di satu pulau, biaya distribusinya nggak besar. Dijawab sama yang tak tahu nama dia apa nih. Satu negara beli di Pertamina tapi rugi, itu goblok manajemen namanya. Kalau alasan subsidi lah, subsidinya bener apa enggak? Industri batubara, tambang, sawit itu mereka ikut subsidi enggak? PLN dan Pertamina merugi itu suatu kebodohan yang lawak. Duitnya pasti lari kemana-mana, bukan karena operasional subsidi. Kan betul kan kataku Beda. Tetap paling unggul tuh Petronas Malaysia. Petronas Malaysia tak pernah belajar sama Pertamina Indonesia. Yang maju tuh tetap negara Singapura. Majulah Singapura.